Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin dua gerakan paling dasar dari planet kita. Bisa dibilang, ini adalah dua tarian kosmik yang ngatur segalanya. Dari mulai kenapa alarm kita bunyi di pagi hari, sampai kenapa kita ngerayain ulang tahun setahun sekali. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak terus bener-bener mikirin pertanyaan ini? Siang dan malam itu kan salah satu ritme hidup yang paling pasti. Tapi, apa sih sebenarnya yang jadi mesin penggeraknya? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng misteri fundamental ini. Yuk, kita mulai dari gerakan yang pertama dan paling akrab sama kita semua, rotasi. Anggap aja ini kayak denyut jantung harian planet kita. Jadi gini, coba bayangin bumi itu kayak gasing raksasa yang lagi berputar. Ada garis khayalan yang kita sebut sumbu, yang nembus dari kutub utara ke kutub selatan. Secara teknis, satu putaran penuh itu butuh waktu 23 jam 56 menit. Tapi ya, kita buletin aja jadi 24 jam. Dan yang paling penting, arah putarannya itu selalu sama, dari barat ke timur. Nah, inilah alasan kenapa kita selalu lihat matahari terbit dari timur. Coba deh bayangin ini. Detik ini juga, kita semua itu lagi melesat di angkasa dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam loh. Itu kalau kita ada di Khatulistiwa ya. Gila kan? Kita nggak ngerasain apa-apa karena semua yang ada di sekitar kita, atmosfer, lautan, bahkan udara yang kita hirup, itu ikut bergerak bareng kita dengan kecepatan yang sama. Dan inilah dia jawaban langsung dari pertanyaan pembuka kita tadi. Sederhana banget tapi juga luar biasa. Pas bagian planet kita berputar menghadap cahaya matahari, yaitu kita sebut siang, terus pas bagian kita berputar ngejauhin cahaya, kita masuk ke malam hari. Garis batas antara terang dan gelap itu bahkan punya nama keren loh, yaitu garis terminator. Analogi ini tuh pas banget buat ngegambarin apa yang para ilmuwan sebut gerak semu harian matahari. Jadi kelihatannya kan matahari yang bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya kitalah yang terus-terusan berputar, persis kayak penari di lantai dansa kosmik. Rotasi juga jadi alasan kenapa teman kamu di belahan dunia lain mungkin lagi pulas tidur pas kamu lagi sarapan. Logikanya gampang kok. Planet kita kan bentuknya bola 360 derajat, butuh 24 jam buat satu putaran penuh. Nah, kalau kamu bagi aja, setiap jamnya, bumi itu berputar sejauh 15 derajat bujur. Kita bisa lihat contoh nyatanya di negara kita sendiri, Indonesia. Karena negara kita ini membentang luas banget, kita jadi kebagi jadi 3 zona waktu. Masing-masing itu beda sekitar 15 derajat bujur. Makanya, pas di Jakarta jam 7 pagi, di Bali udah jam 8, dan di Jayapura malah udah jam 9 pagi. Semuanya ya gara-gara rotasi bumi. Ada satu lagi loh efek rotasi yang nggak disangka-sangka. Jadi, kekuatan putaran yang konstan ini, atau gaya sentrifugal, bikin bumi jadi agak menggembung di bagian tengahnya, persis kayak adonan pizza yang lagi diputar-putar. Hasilnya, planet kita ini nggak bulat sempurna, tapi agak pepat. Ini bahkan bikin gravitasi jadi sedikit lebih lemah di Khatulistiwa. Unik ya? Selain mengubah bentuk bumi, rotasi juga menciptakan fenomena yang nggak kelihatan, tapi kuat banget namanya efek Coriolis. Coba bayangin, kamu lagi di komedi putar, terus ngelempar bola lurus ke teman kamu. Pasti bolanya kelihatan belok kan? Nah, hal yang sama juga terjadi sama angin dan arus laut. Efek inilah yang ngebentuk pola cuaca global kita, dan jadi alasan kenapa badai besar itu muternya berlawanan arah jarum jam di utara, tapi searah jarum jam di selatan. Oke, tarian harian udah kita kuasai. Sekarang, ayo kita perbesar skalanya. Kita lihat perjalanan tahunan bumi mengelilingi matahari. Gerakan ini kita sebut revolusi. Beda sama rotasi yang muter di porosnya, revolusi itu perjalanan bumi di sepanjang jalur orbitnya mengelilingi matahari. Coba deh perhatiin angkanya, 365,25 hari. Nah, angka seperempat hari inilah yang jadi alasan kenapa kita perlu nambahin 1 hari ekstra ke bulan Februari setiap 4 tahun sekali. Yap, itulah yang kita kenal sebagai tahun kabisat. Kalian pernah sadar nggak sih kalau rasi bintang di langit malam bulan Desember itu beda sama yang kelihatan di bulan Juni? Nah, itu dia hasilnya revolusi. Seiring bumi bergerak mengelilingi matahari, jendela kita buat ngintip alam semesta itu terus berubah. Jadi kita disuguhi pemandangan galaksi yang beda-beda. Sekarang kita sampai di bagian di mana semuanya jadi nyambung. Kita udah lihat gerakan harian dan gerakan tahunan. Tapi gimana caranya kedua gerakan ini berkolaborasi buat menciptakan musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi? Dan ini dia kuncinya, rahasia di balik semua musim. Sumbu bumi kita itu nggak berdiri tegak lurus, tapi miring sebesar 23,5 derajat. Angka ini, kemiringan yang kelihatannya kecil ini, justru yang menciptakan semua perbedaan di dunia kita.
Oke, mari kita ikutin perjalanannya. Di bulan Juni, belahan bumi utara itu condong ke arah matahari, jadi dapat sinar lebih banyak dan terjadilah musim panas. Sementara itu, belahan selatan justru menjauh dan mengalami musim dingin. 6 bulan kemudian, di bulan Desember, situasinya kebalik. Giliran belahan selatan yang berjemur di musim panasnya. Nah, di antara dua titik itu, pas bulan Maret dan September, posisinya seimbang. Itulah yang kita sebut equinox, saat kedua belahan bumi dapat cahaya yang hampir sama rata. Dampak dramatis dari kemiringan ini kelihatan banget dari lamanya siang hari. Kalau di dekat Khatulistiwa, panjang siang dan malam itu hampir selalu sama, sekitar 12 jam. Tapi coba deh lihat di kutub. Di lingkaran Arktik, kemiringan ini bisa berarti 24 jam penuh disinari matahari di musim panas, atau sebaliknya, 24 jam gelap gulita total di musim dingin. Kebayangkan? Oke, kita udah ngebahas banyak banget hal ya. Jadi apa aja sih poin-poin paling penting yang harus kita ingat dari semua ini? Biar gampang, ingatnya gini aja. Rotasi itu adalah jam harian kita yang nentuin kapan kita beraktivitas dan kapan kita istirahat. Revolusi itu kalender tahunan kita yang nandain perjalanan kita sekali mengelilingi matahari. Dan kombinasi ajaib dari revolusi ditambah kemiringan suhu bumi. Nah, itulah mesin utama yang menggerakkan perubahan musim. Sebagai penutup, coba deh kalian renungin pertanyaan ini. Menurut kalian pribadi, gerakan bumi yang mana sih yang dampaknya paling besar buat hidup kalian sehari-hari? Apakah rotasi yang ngatur jadwal tidur dan bangun kamu? Atau revolusi dan kemiringannya yang nentuin kamu harus pakai jaket atau kaos hari ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.